Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang struktural equation modeling atau yang biasa disebut SEM, ya. Nah, ini biasanya kita sering mendengar istilah penelitian uji model, ya, itu menggunakan analisis struktural equation modeling. Baik, apa itu structural equation modeling, ya? Jadi SEM itu merupakan analisis tingkat lanjut yang dia itu menggabungkan antara analisis regresi dan analisis faktor, ya. Nah, analisis regresi ini tentunya menjadi pemahaman yang harus kita tahu dulu terlebih dahulu, ya. Di S1 dan S2 sudah dipelajari. Di analisis regresi itu adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui cara peranan atau pengaruh atau kekuatan prediksi dari variabel X, ya, atau prediktor terhadap variabel terikat. Nah, biasanya ada persamaan regresi itu untuk analisis regresi sederhana Y sama dengan A plus X. Nah, lalu yang satunya ada analisis faktor. Ya, analisis faktor ini apa? Analisis faktor ini adalah prosedur untuk membuktikan, ya, apakah butir-butir itu merepresentasikan sebuah konstruk yang akan diukur. Atau bahasa sederhananya, analisis faktor ini adalah uji validitas, ya, dalam penelitian yang menggunakan analisis SEM, gitu ya. Jadi pada penelitian yang menggunakan analisis SEM, uji validitasnya harus dilakukan dengan analisis faktor, ya. Seperti konfirmatory faktor analisis, ya. Nah, ini bisa dipelajari di video saya yang lain mengenai uji validitas dengan metode konfirmatory faktor analisis. Nah, jadi SEM ini menggabungkan analisis regresi dan analisis faktor. Nah, ini secara lengkapnya seperti ini, ya. Jadi structural equation modeling atau SEM itu memadukan unsur-unsur analisis faktor, analisis regresi, dan analisis jalur. Nah, analisis faktor seperti yang dijelaskan tadi itu tujuannya untuk memeriksa validitas dan integritas instrumen atau model pengukuran, ya. Jadi dalam SEM itu eh, ada model pengukuran, ada model struktural. Model pengukuran itu apa? Model pengukuran itu adalah ketika variabel laten. Jadi dalam SEM itu ada istilah variabel laten. Variabel laten itu variabel yang tidak bisa diukur secara dia membutuhkan indikator-indikator atau variabel manifest. Nah, hubungan yang membentuk model antara variabel laten dan variabel manifest itu yang disebut model pengukuran. Maka itu harus diuji TSA, ya. Nanti akan ada contohnya lebih lanjut. Lalu ada analisis regresi. Kenapa ada analisis regresi? Ya, analisis regresi diperlukan untuk apa? Apakah model yang kita bangun itu signifikan begitu kira-kira, ya. Lalu kenapa ada analisis jalur atau path analisis? Ya, path analisis ini kan ekstensinya analisis regresi, ya, yang di dalamnya itu ada satu atau beberapa variabel mediasi atau moderasi begitu, ya. Nah, apa gunanya path analisis ini? Ya, path analisis ini misalnya kita nanti pada penelitian kita itu ada variabel mediasi gitu, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pengujian dengan analisis SEM, tentunya kita harus uji dulu variabel mediasi kita itu signifikan nggak dia sebagai variabel mediasi gitu. Nah, ini kan bisa dilakukan dengan kita menggambar dulu analisis jalur atau path analisis, ya. Jadi path analisis sebagai peta apa ya, peta pedoman kita, ya, untuk lanjut nggak nih ke penelitian struktural function modeling. Kalau variabel mediasinya ini signifikan dia gitu, ya, eh, misalnya signifikan dia sebagai mediasi, maka bisa dilanjutkan ke struktural equation modeling. Itu kira-kira. Jadi SEM ini, ya, secara umum, ya, dia dibangun oleh model struktural, ya, dan model pengukuran atau measurement model dan struktural model menjadi SEM. Nanti kita lihat contohnya kayak apa gitu, ya. Nah, jadi model pengukuran seperti yang dijelaskan tadi, ya, ini untuk tujuan untuk menguji validitas dan integritas, ya. Sedangkan model struktural ini untuk menggambarkan hubungan-hubungan dari variabel laten, ya, yang dihipotesakan. Nah, kita langsung ke contohnya saja, ya, biar tidak bingung. Ini seperti ini, ya. Jadi
ini ada penelitian hubungan intelijensi dengan academic performance ya. Nah, yang disebut variabel laten yaitu variabel intelijensi ini yang disebut variabel laten. Variabel laten itu kalau dalam SEM itu bentuknya elips gitu ya. Sedangkan ini adalah indikator-indikator dari intelijensi. Nah, ini disebut sebagai variabel manifest. Biasanya bentuknya persegi panjang atau kotak gitu ya. Nah, intelijensi dan indikator-indikatornya, indikator satu, skill 2, skill 3, skill 4, ini yang disebut sebagai measurement model atau model pengukuran. Nah, ini academic performance dengan indikator-indikatornya ini disebut sebagai measurement model, model pengukuran. Nah, model pengukuran intelijensi, model pengukuran academic performance ini harus diuji TFA. Untuk diuji TFA tadi konfirmatory faktor analisis atau yang disebut sebagai analisis faktor. Lalu, hubungan intelijensi sebagai variabel laten tanpa indikator ya, dan academic performance tanpa indikator. Inilah yang disebut sebagai apa namanya? Ya, lupa dulu. Inilah yang disebut sebagai model struktural. Jadi antara hubungan antara variabel intelijensi sebagai laten dan academic performance sebagai laten ya tanpa indikator itu yang disebut sebagai model struktural. Nah, itulah kenapa disebut apa namanya SEM itu sebagai gabungan antara measurement model dan model struktural gitu. Jadi SEM itu ringkasnya dia itu seperti puzzle. Puzzle yang menghubungkan antara model pengukuran ya atau measurement model dan model struktural. Ini model pengukuran intelijensi dan indikatornya, dan ini model pengukuran academic performance dengan indikatornya, dan ini intelijensi sebagai variabel laten dan academic performance sebagai variabel laten merupakan model struktural. Gabungan inilah yang. Oke, selanjutnya untuk mengolah data dalam SEM ini biasanya kita menggunakan Israel, Amos, atau LS. Dulu kita terang. Oke, nah ini contoh mungkin sering kita lihat pada jurnal-jurnal ya kita temui seperti ini. Ini adalah hasil uji SEM ya. Ini sama saja cara bacanya. Jadi kompetensi pegawai ini variabel laten, ya. Integritas pegawai variabel laten, pemimpinan laten, kinerja laten, kinerja pegawai laten. Nah dalam SEM itu ada istilah variabel laten eksogenus dan variabel laten endogenus. Variabel laten endogenus itu adalah variabel laten yang dikenai nah begitu kira-kira. Jadi kinerja pegawai ini disebut sebagai variabel laten endogenus dan disiplin kerja variabel laten endogenus, sedangkan kompetensi pegawai, integritas dan pemimpinan di variabel laten eksogenus. Ya. Nah, sedangkan tahu, terampil, konsep, motif, sifat ini adalah variabel manifest. Variabel manifest dari variabel laten kompetensi pegawai. Nah, eh, model pengukuran atau measurement model yaitu adalah ini kompetensi pegawai itu sebagai variabel laten diukur oleh indikatornya atau variabel manifest yaitu tahu, terampil, konsep, motif, sifat. Nah, ini adalah model pengukuran dari kompetensi pegawai. Ini adalah model pengukuran dari integritas pegawai. Ini adalah measurement model atau model pengukuran dari kepemimpinan dan seterusnya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai model pengukuran. Model pengukuran ini yang harus diuji CFA dulu untuk mengetahui nilai validitasnya melalui nilai loading faktor. Ini sudah ada nilai loading faktornya di sini. Untuk interpretasinya Anda bisa lihat video saya di uji CFA ya. Nah, sedangkan kompetensi integritas pegawai, kepemimpinan, disiplin kerja sebagai mediasi dan kinerja pegawai tanpa variabel indikator ini disebut sebagai apa namanya model struktural atau struktural model. Nah, kalau struktural model ini disatukan dengan measurement modelnya, yaitu jadi SEM itu adalah sekali lagi gabungan ya dari measurement model dan struktural model menjadi struktural equation modeling. Itu kira-kira.
gambarannya. Nah, sekarang kita sudah tahu ya. Jadi misalnya saya punya penelitian ya PET model ya. Misalnya ini psychological well-being atau kesejahteraan psikologis, dan ini religiusitas dan kebermanfaatan hidup, hubungan antara religiusitas dengan kesejahteraan psikologis yang dimediasi oleh kebermanfaatan hidup. Artinya orang yang punya pemahaman agamanya yang bagus itu biasanya memiliki kesejahteraan psikologis yang bagus ya, dan orang yang memiliki pemahaman agama yang bagus itu biasanya dia memiliki kebermaknaan hidup yang baik sehingga itu berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis begitu kira-kira. Nah, ini adalah PET model atau PET analisis atau analisis jalur ya pada penelitian saya. Dan ini adalah struktural model atau model struktural. Model struktural sekali lagi ini gambarnya elips karena ini laten, tidak memiliki skor dan tidak bisa diukur secara langsung. Sedangkan pada PET model ini bentuknya persegi panjang karena ini sebagai variabel apa namanya empirik atau variabel eh, apa namanya manifest. Kenapa kok ini menjadi variabel empirik? Karena konsep PET model ini adalah konsep analisis regresi ya, di mana skor total reliabilitas itu didapatkan dari total indikator-indikator dan itemnya, begitu juga performa hidup dan psychological well-being. Maka ini ada skor di sini, skor total dari indikator-indikatornya. Sedangkan untuk model struktural tidak ada ya. Nah, begitu juga same itu nanti menggabungkan misalnya model dan struktural model. Nah, PET analisis ini, analisis jalur ini kita perlukan untuk sebagai peta jalan ya. Kita melakukan eh, analisis regresi gitu ya. Nah, misalnya penelitian seperti ini ya. Ini ada intention, efficacy dan school climate. Ini adalah PET model atau model jalur ya. Nah, ini pada model jalur ini sebagai peta jalan, sebagai pedoman gitu ya kira-kira. Kita memiliki dua persamaan dari gambar ini, dua persamaan pet dari gambar ini, atau dua model regresi ya. Dua model regresi. Yang pertama, school climate sebagai variabel Y ya, dan sertifikasi sebagai variabel X, ini kita regresi. Dan yang kedua, persamaan regresi yang kedua, intention sebagai variabel Y dan sertifikasi X1 dan school climate sebagai X2. Nah, ini harus kita lakukan analisis regresi ya dengan persamaan ini untuk mengetahui apakah sertifikasi school climate ini signifikan, school climate ke sini signifikan ya. Ini gunanya untuk apa? Apakah school climate dan sertifikasi ini signifikan dalam mindset untuk kita menjadi dasar apakah ini bisa diteruskan untuk pengujian struktural equation modeling. Karena ketika school climate dia tidak signifikan sebagai mediasi, ya berarti dia tidak bisa diteruskan ke analisis SEM, begitu kan logikanya. Nah, maka mendapatkan persamaan seperti ini, dan ini school climate ya, sertifikasi signifikan ya, sertifikasi ke intention signifikan, dan school climate ke ini signifikan. Dan ini adalah standardized koefisien beta ya, yang didapatkan dari hasil analisis regresi ya, standardized koefisien beta, sedangkan error block ini adalah satu dikurangi R square-nya ya. Nah, ini persamaan PET-nya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan analis persamaan PET ini ya, kita apa namanya melakukan uji TFA ke measurement model atau model pengukuran. Ini adalah model pengukuran religiositas, bahwa religiositas sebagai variabel laten dia diukur oleh keyakinan, pengalaman, pengamalan, dan praktik sebagai variabel manifest. Ini namanya model pengukuran atau measurement model. Nah, ini adalah measurement model untuk kebermaknaan hidup, dan ini adalah measurement model untuk psychological well-being. Nah, semuanya ini harus diuji TFA ya, harus diuji TFA dulu. Ini contohnya. Nah, ini adalah contoh hasil uji CFA pada variabel kebermaknaan hidup. Bahwa kebermaknaan hidup itu diukur oleh indikator positive meaning ya, dan MMTW, saya lupa ini kepanjangannya, dan JJM, saya lupa juga kepanjangannya, dan ini item. Nah, di sini adalah nilai loading faktor yang menunjukkan apakah item ini valid ya dalam mengukur indikatornya gitu.
Begitu juga untuk nanti apakah indikatornya ini valid terhadap konstruknya begitu ya. Ini harus ada begitu ya. Nah, ini kira-kira seperti itu pengujian CFA, bisa Anda lihat di video saya yang lain. Lalu, bagaimana yang saya katakan tadi, model pengukuran ya, ini kesimpulannya model pengukuran dari religiusitas ya, model pengukuran dari bermakna hidup, model pengukuran dari psychological well-being ya, yang disatukan dengan model struktural ini ya, psychological well-being, bermakna hidup, religiusitas, yaitu menjadi struktural equation model. Jadi, SEM adalah puzzle ya yang menggabungkan antara model pengukuran dan model struktural. Analisisnya, analisis ketika Anda ingin melakukan analisis ini, Anda lakukan uji CFA dulu ya terhadap masing-masingnya ini, Anda lakukan path analisis dulu, lalu Anda bisa lanjutkan pengujian SEM-nya menggunakan Lisrel, Amos, atau Smart LS. Sekian, terima kasih. Juga bermanfaat.